Oke. Kalau obat apa diobati dengan obat yang dikonsumsi diminum saja begitu, ada juga dok metode itu? Kalau obat sih sebetulnya lebih ke arah mengurangi gejala ya. Oh itu. Jadi kalau dia ada sakit kepala dikasih obat supaya mengurangi sakit kepala. Kalau otaknya bengkak kita kasih obat untuk mengurangi otaknya bengkak. Atau kalau cairannya berlebih kita coba untuk kasih obat yang mengurangi cairan gitu. Tapi rata-rata memang kembali lagi ke saya dan harus dipasang selang gitu. Waduh, ini kalau sudah penindakan semacam itu tentunya butuh fasilitas juga yang lengkap ya. Santosa Hospital Bandung Kopo ada itu fasilitas itu dok untuk itu? Ada ya? Iya, kebetulan memang kita ada niat untuk membuat hidrocephalus center juga di sana. Oh iya. Jadi kalau memang ada yang butuh bantuan, mangga silahkan datang ke kita. Gitu. Oke. Nah itu bisa kontak ke telepon Santosa Hospital Bandung Kopo ya dok ya? Betul. Silakan saja Anda bisa tanya-tanya juga terkait dengan hidrocephalus. Ya mudah-mudahan lancar ini ya hidrocephalus center ya dok ya. Iya. Oke. Jangan-jangan dokter ketuanya nanti. Jadi kalau di sana kita ada berdasar rasa ada bertiga. Oke. Saya, Dr. Farid dan Dr. Hasan. Kita memang satu tim, tapi memang kita membagi divisi. Oke. Saya lebih ke divisi yang anak-anak, jadi yang ngurusin hidrocephalus yang lain-lain. Jadi memang rencananya kita akan kerjasamanya di situ. Gitu. Oh iya. Karena itu tadi harus terintegrasi ya, dengan bedah syarafnya juga gitu ya. Betul. Sangat-sangat terkait itu ya dok ya. Iya, kita harus kerjasama sama dokter anestesi, dokter dokter anak ya, untuk penanganan selanjutnya. Jadi memang kita sudah rencananya seperti itu di sini. Oke. Dok, ini ada yang bertanya lagi dok dari Ibu Ani. Yang pertama pertanyaannya, kenapa seorang anak bisa kena hidrocephalus? Ya mungkin baru gabung ya. Itu yang pertama. Kemudian dari Pak Hendra, faktor apa yang bisa memicu hidrocephalus berkembang cepat gitu? Oke, Pak Hendra dan Bu Ani. Kenapa seorang anak bisa terkena hidrocephalus? Kemudian dari Pak Hendra, faktor apa yang bisa memicu penyakit hidrocephalus berkembang cepat gitu ya? Oke. Silakan dok langsung deh. Kita kembali, ini sebetulnya pertanyaannya berhubungan ya. Jadi gini, kembali lagi, semua orang bisa kena hidrocephalus. Oke. Tapi yang paling sering, kalau misalkan bayi, paling seringnya satu genetik. Ya. Yang kedua kelainan bawaan. Kedua, infeksi saat kehamilan. Jadi ibu-ibu hamil, infeksi, tokso, rubella, akibatnya anaknya lahir dengan kondisi hidrocephalus. Bisa. Atau yang memang dia ada gangguan anatomi, jadi lahir dengan memang ada gangguan di salurannya sempit. Itu juga bisa mengakibatkan hidrocephalus. Atau yang seperti saya bilang tadi, ada jaringan pembuluh darah yang tidak terbentuk sehingga otaknya tidak berkembang, dia jadi hidrocephalus bisa. Itu paling sering. Kalau pada bayi. Nah, tapi yang paling sering pada umumnya adalah infeksi. Infeksi bisa macam-macam. Paling sering memang TBC. Tapi bisa juga infeksi dari yang lain. Apakah infeksi dari telinga, infeksi dari gigi. Kalau misalkan infeksi dari telinga dan gigi itu nanti infeksinya akan berkembang di otak. Kalau misalkan nanah itu berkembang di dekat dengan saluran otak, cairan otaknya juga bisa tercemar, jadi hidrocephalus. Ya. Tapi paling sering memang kalau infeksi itu adalah TBC. Bisa juga karena virus, bisa juga. Tapi memang kalau yang virus biasanya gejalanya nggak terlalu berbahaya. Yang paling sering juga adalah perdarahan. Jadi ternyata orang stroke pendarahan bisa terjadi hidrocephalus. Pada saat darahnya pecah di dalam, besar, dia memblok saluran otak, gitu. Misalkan di dekat batang otak, gitu kan. Dia memblok saluran otak, juga cairan otak juga nggak akan bisa berkembang. Oh iya ya. Oh iya, saya pernah ini, punten dok sedikit saya potong. Ya, saya pernah ada mengetahui kasus juga ada penyumbatan di bagian kepala ya sampai pembuluh darah di kepalanya katanya pecah, yang kena stroke gitu ya.
Iya, bisa itu. Nah, seperti itu ya kasus itu. Betul. Oh. Kalau darahnya dia memblok saluran otak, akan jadi hidrosefalus. Atau misalkan darahnya melipir masuk ke dalam saluran otak, itu juga akan mengakibatkan hidrosefalus. Dan yang satu lagi adalah pendarahannya cuma sekecil nih, masuk ke saluran otak. Kan dia ikut mengalir juga tuh. Nah, nanti dia akan menempel pada organ-organ penyerapan, sehingga penyerapan terganggu. Akibatnya jadi hidrosefalus juga. Waduh. Gitu. Bisa banyak cara juga rupanya ya, Dok ya. Betul. Hidrosefalus itu terpicu. Betul. Ternyata memang banyak cara-caranya. Dan ya, itu kira-kira yang menyebabkan yang lainnya adalah yang tumor. Apakah tumornya memang di dalam saluran otak sehingga dia mempengaruhi produksi, bisa tumornya memblok saluran otak, itu juga bisa. Gitu. Jadi kalau saya sih analoginya tuh saya bilangnya analoginya cinta. C itu kongenital, I itu infeksi, T itu N itu tumor atau neoplasma kita sebutnya, T itu trauma, dan A-nya itu adverse atau yang lain-lain. Adverse. Gitu. Oke. Cinta ya. Iya. Oh, disingkat cinta, betul. Betul. Oke, ini menarik. Dok, ini ada lagi pertanyaan yang masuk nih, saya langsung bacakan ya. Iya. Sebentar. Ini di kalau yang Pak Hendra tadi berhubungan ya sama yang tadi ya. Jadi kalau yang mempercepat itu ya itu apakah ada pendarahan, apakah ada infeksi, itu akan memperburuk kondisi hidrosefalus itu sendiri gitu. Kalau sekarang masa pandemi, terus ya maaf ya, amit-amit juga ya Dok ya. Udah kena hidrosefalus, kena virus corona lagi. Itu ada nyambungnya atau gimana, Dok? Kalau misalkan soal menyambung sih masih belum ada penelitiannya ya, karena corona ini kan masih terhitung baru. Betul. Tapi yang pasti, kalaupun memang ada pasien dengan hidrosefalus, kalau memang gejalanya belum terlalu berat, biasanya kita tetap terapi dulu 2 minggu. Buat yang COVID-nya. Ya. Tapi kalau memang ternyata datang sudah tidak sadar, ya kita akan operasi. Tapi dengan standar operasional yang ada, kita dari bedah syaraf juga nasional sudah membuat standar gitu. Pada kasus seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Jadi kayak operasi menggunakan APD level 3. Yang penting the show must go on. Gitu. Iya, betul ya. Waduh, ini lagi-lagi nih peran dokter luar biasa nih. Pertempurannya, kalau ada ini kayak sound efeknya kayak ada musik eng-ing-eng ini ya. Aduh, udah ada penyakit baru gitu ya, COVID. Betul. Aduh, ampun. Oke, Dok. Itu untuk Pak Hendra mudah-mudahan cukup jelas ya, dan Bu Ani tadi ya yang bertanya. Oke, next lagi ya Dok ya ini ya. Dari Tivo di Cianjur. Selamat sore Dok. Bagaimana menurut dokter tentang orang yang selain punya kepala lebih besar dari biasanya, tubuhnya pun lebih besar dari biasanya? Apakah itu termasuk penyakit? Tetangga saya punya tubuh dan kepala berukuran di atas normal. Wah. Kalau tubuh di atas normal ya kayak saya ya gendut ya. Tapi kalau misalkan kepala di atas normal, saya jujur aja buat Ivo ya. Iya, Cianjur ya. Saran saya dibawa ke fasilitas kesehatan. Disarankan untuk ke sana. Bukan apa-apa. Mungkin memang ada kelainan lain yang kita nggak tahu. Gitu. Belum tentu juga itu hidrosefalus. Kan kayak contohnya kalau dulu mungkin pernah baca ya ada manusia akar dulu ya. Iya, betul. Tapi itu kan ternyata kondiloma, jadi kayak suatu tumor ya. Nah, jadi bisa sebetulnya, maksudnya semua penyakit itu bisa kita tolong. Tapi tidak pada kondisi yang kronis. Jadi kalau masih awal-awal kita bisa nolong. Tapi kalau dia sudah kronis, sudah lama gitu baru terdeteksi, pertolongan yang kita lakukan minimal pasti ada gejala sisa. Gitu. Jadi sebaiknya secepatnya aja kalau memang kita niat membantu, arahkan langsung ke fasilitas, mungkin ke rumah RSUD Cianjur mungkin ya. Iya, betul ya. Itu disarankan ya, mungkin bukan buat ini aja, kita cuma buat jangan-jangan tahu kalau ada sesuatu bisa kita tolong. Iya. Gitu, kan? Prinsipnya kalau itu diketahui lebih dini, maka penanganannya bisa lebih relatif lebih ringan begitulah Dok ya, kurang lebih begitu kalau penyakitnya. Iya, benar-benar. Jangan ditunggu. Kan buat dokter ya. Kalau misalkan pasien datang kondisinya masih bagus, kita masih ada, bisa kita cari dulu nih, kita cari dulu cek darah, cek apa gitu ya. Tapi kan kalau pasien datang udah nggak sadar kan kita harus juga lebih buru-buru gitu kan. Iya, betul ya. Jadi lebih enak juga. Oke, ini lanjut lagi ya Dok ya. Ini sebentar, ini nggak ada namanya tapi dari 4 angka belakangnya 1251.
Dok mau tanya, kalau anak yang kena hidrosefalus itu umumnya dari usia berapa? Terus karena genetika atau karena ada yang salah atau kurang saat si ibu hamil? Nah, Oke, silakan dok. Kita balik lagi ke yang tadi. Iya, di awal tadi. Bisa dari lahir bisa. Bisa. Dari lahir bisa. Penyebabnya itu antenatal care yang kurang teratur. Saya nggak menyalahkan orang datang ke bidan ya. Boleh betul. Datang ke bidan itu kan maksudnya budaya kita ya. Betul. Apalagi kan kadang rumah sakit jauh gitu ya. Ada bidan-bidan. Tapi ada baiknya untuk sebulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali ke dokter kandungan untuk USG. USG betul. Jadi pasti dokter kandungan juga nggak masalah sih. Kayak saya pribadi, dok ini rawat luka boleh nggak di rumah dekat klinik dekat rumah? Boleh sama saya karena jauh dari rumah sakit. Iya, betul. Tapi tetap sekali-sekali saya ya gitu kan. Jadi saya tetap bisa ngontrol gitu. Jadi saran saya tetap lakukan antenatal care yang baik, gizi buat ibu hamilnya, apalagi namanya ibu hamil tuh stres ya. Nah kebetulan istri saya juga baru hamil, saya juga tahu jadinya. Oh iya. Jadi saya tahu gitu sebagai bapak, oh iya istri saya tuh hamil stresnya kayak apa gitu ya. Dan dukungan suami itu penting sekali gitu. Iya betul saya selalu ngingetin, ayo kita kontrol bareng sama saling mengingatkan lah. Iya betul. Karena demi untuk anak yang lahir dengan baik gitu ya. Yang kedua mungkin coba dilihat di sekelilingnya. Kayak tokso, rubella atau infeksi-infeksi kan bisa dari binatang ya. Kayak kucing. Kalau kucing rumah yang divaksin, yang bersih lah ya, kita tahu bersih gitu ya. Karena saya juga pelihara kucing. Cat lovers juga ya lupa ya. Iya betul. Asik. Kalau misalkan binatang yang bersih yang kita pelihara kan pasti bersih itu ya. Betul. Aman. Vaksin tapi rutin. Tapi kan kalau misalkan kucing-kucing liar di luar yang mungkin buang kotoran sembarangan, ya itu bisa resiko. Gitu. Jadi kita harus tetap membersihkan lingkungan kita juga. Gitu.